Selamat datang, di samping saya adalah orang yang dikenal oleh skena stand up Indo, Adit MKM. Gue manggilnya Ben. Kenapa tuh? Karena orang rumah manggilnya Ben. Enggak, karena orang kantor sebelah manggilnya Ben. Oh iya ya. Benedictivity ya? Ya, Benedion. Ya. Ben, selamat datang di YouTube saya. Ya, terakhir kali kita datang, terakhir kali lu datang berdua. Bareng sama Firman. Tepat Firman Singa. Masa Firman Tuhan? Iya. Cuman 5, lu tau gak sih nasi kotak tuh soal kayak yang dibagi-bagi gitu, kayak plastik-plastik gitu. Sekian bihun, nasi, sama tempe orek cuman 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 gini doang deh. Sini, itu trompet kamu. Saya? Trompet punya siapa? Punya saya. Bisa main trompet gak? Belum pernah saya tiup. Orang lu tidur mulu di kelas. Gua tidur kan karena gua hafal. Siapa penemu bunuh Amerika Serikat? Orang Michael Jackson. Nah, kan salah juga dia. Kemampuan logikanya buruk dan gak mampu berbahasa dengan baik. Gua menyebutnya dengan netizen. Dan membentuk identitas saya. Saya sekarang targetnya jadi kepala daerah. Cita-cita utama saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Bang Panji. Gue anjing goblok nih orangnya. Bareng. Itu terakhir kali pas kayak seminggu sebelum COVID. Betul sekali. Betul sekali. Dan kalau gue nggak salah, itu kan pertama kali kita benar-benar ngobrol di situ kan? Yes. Sebelumnya kita pernah ketemu nggak sih? Nggak pernah. Firman Singa pernah. Firman pernah. Kalau Iya. saya baru pertama itu. Betul sekali. Nah, dalam waktu, jadi COVID mempersatukan kita, mempererat kita. Terima kasih COVID. Jadi, kasih. gue pertama kali ketemu Ben itu berarti itu adalah 2020 Februari. Ya kan? 2020 Februari. Karena waktu itu masih ada yang namanya Comika Money Market. Itu adalah acara mingguannya Comika Event waktu itu ke tempatnya Ismaya di Public Market. Terus salah satu pengisinya adalah 2 orang dari Malang. Firman Aku Singa dan lo. sama Firman Singa, headlinernya Viko. Betul sekali. Sebelum ditangkap. Wow. Jauh sebelum ditangkap yang keberapa kali nih? Iya. Dia udah beberapa kali, Son. Kacau banget dah. Viko, keluar, mending nyandu sama nasi, Viko. Ya, atau bokep deh. Ya, candu lu apa? Gua nasi dan bokep, tuh 2 tuh. Canduku stand up. Anjing. Tai banget. Canduku stand up. Gue juga bisa canduku adalah memberi makan kepada orang miskin. Tapi semua orang punya candu. Candu lu apa? Bener stand up? Bisa aja loh. Bisa aja lo bener stand up. Tapi lu nggak serajin stand up, bahkan nggak sebonar kalau memang lu candu. Enggak, karena kalau di stand up itu aku lebih panutannya tuh kayak apa ya? Orang-orang yang dia punya kerjaan, terus setiap weekend gitu kan, setiap ada open mic, setahun sekali bikin show gitu-gitu aja aku. Orang-orang yang nggak terlalu lucu dari stand up. Iya, betul. Nah, kalau kan karena dia lucu dari stand up, nggak juga sih. Sebenarnya banyak orang, gua nggak terlalu lucu tapi hidup dari stand up. Nah. Banyak orang yang lucu belum bisa hidup dari stand up. Karena aku emang kayaknya nggak mau hidup hanya dari stand up, Mas. Tapi itu semua argumen semua orang-orang, bukan semua aja. Artinya ini bukan argumen orisinil. Banyak orang yang kayak lo yang bilang, gue pengennya stand up tetap tempat gue berkesenian. Gue pengen stand up aja. Gue kerja di tempat lain. Tapi gue selalu bertanya yang sama. Lah kalau bisa nggak ngapa-ngapain selain stand up dan menghasilkan uang, apa nggak itu bikin happy? Karena kerjaan satunya juga bikin happy. Karena kerjaan satunya pun juga menyenangkan buat aku. Ya udah. Capeknya bikin aku menyenangkan. Comika Media. Ya. Comika Media juga adalah platform paling menyenangkan buat saya. Tapi oke, kasih dasar dulu. Jadi abis gua kenal Ben sebagai seorang stand up comedian, Ben juga nulis sekarang di Comika Media dengan nama Adit MKM. Betul. Dan lucu ya, gua aja makin kesini, kita udah setahunan kan Comika Media. Lucu ya ngelihat bagaimana kerasa loh tulisan-tulisan yang dibuat emang karena gue mesti ngisi, sama kerasa tulisan-tulisan yang dibuat karena emang seneng menulis soal itu gitu. Betul. Gue ngelihatnya, gue bacanya aja seneng baca tulisan-tulisan di Comika Media. Termasuk lu, banyak yang, wah ini Adit nih yang nulis gitu kan. Ada yang, ini Sabek, ini Indra gitu-gitu kan. Ada yang, ini Dai, ada nggak? Ada. Siapa tahu nggak ada. Ada. Ya, tapi oke, tarik mundur dulu. Waktu gue pertama kali ketemu
Ben, terus udah gitu Adit aja deh ya, biar Adit Ya, yang betul. kan. Adit dan Firman, waktu itu mereka stand up dan gue pernah ngeliat Firman sebelumnya karena dia suci. Adit gue nggak pernah ngeliat, malah gue impress sama Adit gitu. Menurut gue nggak tahu nih Adit datang dari mana, tapi udah keburu matang gitu, udah tenang, nggak buru-buru, santai. Terus ada anggapan ya, tapi ini mungkin tidak benar, tapi ada anggapan anak-anak Malang tuh premisnya Malang banget gitu loh. Kita pernah bahas ini di YouTube waktu itu juga. Nah terus abis itu apa yang terjadi ya? Itu waktu itu lu udah pindah ke Jakarta karena lu ada kerja ngajar? Enggak, jadi 2019 itu aku masih 2019, 2020, 2021 itu aku masih di Malang. Masih ada kontrak di Malang. 2021 aku baru pindah ke Jakarta. Gitu. Iya, dan kemudian di tengah-tengah pandemi juga rilis tuh stand up. Jadi idenya adalah ini kan nggak bisa ngedatengin penonton sama sekali. Terus ada satu tuh temanku namanya Anjas Maradita, dia YouTuber juga. Nah, dia tuh minta dibikinin, bisa nggak ya kamu bikinin aku materi gitu, aku mau bikin stand up di IG gitu. Terus dia bikin green screen gitu. Terus kayak, lah ngapain aku bikin materi orang? Aku kan bisa sendiri ya. Terus aku rekam tuh, bikin sendiri apa segala macam. Terus jadi sejam, aku taruh, ya biarinlah, pokoknya ini jadi yang pertama gitu. Akhirnya ditiru sama Rin. Tapi Rin nggak tahu itu duluan. Tahu. Emang tahu? Tahu. Waktu itu. Oh, kalian pernah ngobrol juga bikin Aku konten juga? pernah ngobrol sama Rin juga gitu. Iya, dan waktu itu namanya apa judulnya? Yang pertama kan show pertama namanya Patah Harapan. Iya. Yang kedua yang nggak ada penontonnya namanya Harapan Palsu. Harapan Palsu, betul sekali. Itu juga ada di Comikero tadi, bisa diunduh. Nah, tapi sekarang Ben mau bikin lagi pertunjukan Betul. di Jakarta. Di Jakarta. Judulnya adalah? Ngomong-ngomong seorang meninggal. Nama spesialnya judulnya ngomong-ngomong soal orang meninggal. Lucu banget. Lucu sekali. Gue sekarang suka ngumpulin nama-nama lucu. Cuman bercanda-bercandaan aja. Terus gue Jujurly, stand up comedy special by Panji Pragiwaksono. Terus gue ada satu lagi, emang semua salah gue, stand up comedy special by Panji Pragiwaksono. Jadi gue suka apresiasi judul-judul yang lucu. Kayak lu salah satunya. Datangnya dari mana itu? Ngomong-ngomong soal orang meninggal. Datangnya dari dua orang. Pertama, Benedictivity sama Vito Dita Praja dari Malang. Siapa tuh? Yang kedua? Ada mantan ketua stand up Indo Malang. Jadi dari Benedictivity kenapa? Karena kan dia viral banget kan. Video promonya di Comikero tadi itu viral banget kan. Yeah. Nah aku mikir kenapa dia bisa viral ya? Terus aku lihat karena dia spesifik. Ketika orang lihat video itu orang udah tahu, oh dia ngomongin ibadah, dia ngomongin gereja, dia ngomongin Katolik. Jadi orang-orang yang relate sama isu itu beli gitu. Nah, jadi kayak wah aku harus bikin nih sebuah judul yang spesifik nih. Orang tahu nih maksudnya apa. Nah, terus dulu kan ada tren kayak show itu pasti kalau enggak satu kata, dua kata, tiga kata gitu. Yang singkat padat jelas gitu. Iya. Lah emang pilihannya apa? 4 kata jadi satu paragraf dong kalau misalkan. Nah, Vito Dita Praja dari Malang dia bikin show judulnya menceritakan diri sendiri dalam stand up comedy. Panjang kan? Panjang kan? Betul. Nah di situ kayak, oh judul panjang bisa nih. Apa ya? Ya udah akhirnya aku bikin judul yang mirip kayak bridging. Ngomong-ngomong seorang meninggal. Nah, ngomong-ngomong soal orang meninggal aja, pas dibaca tuh udah, aduh anjir lagi ngomong-ngomong soal orang meninggal. Waktu itu gue tuh sebenarnya ada rasa khawatir sebenarnya. Takutnya, ya lu tahu sendiri kan publik seperti apa. Ya. Gitu. Tapi ketika itu muncul, lebih banyak reaksi yang bilang ini lucu atau ternyata backlash-nya ada juga? Yang jelas sih anak-anak komunitas suka sih. Iya, karena pasti. kan kayak bridging banget kan. Iya. Setiap kali ketemu kayak ngomong-ngomong seorang hidup. Itu menurut gue bahkan it's a bit in itself. Yes. Kalau misalnya lu naik atas panggung, Yeah. misalkan itu diniatkan sebagai bridging. Tapi pas lu bilang ngomong-ngomong soal orang meninggal, udah pasti ada anjing lucu banget lagi gitu kan. Emang. Tapi emang ada hubungannya sama orang meninggal? Memang ada. Jadi di show nanti aku akan bahas 7 orang yang meninggal di tahun 2021. Keluarga. Enggak, Waduh. satunya keluarga yang 6 bukan. Iya ampun. Yang keluarga siapa? Papa. Papa. Kan papa meninggal tahun 2021. Sempat juga kebawa materinya dikit di open mic-nya kita. Oh iya. Komika-comika. Komika-comika. Betul. Dan 6 lagi bukan. 6 lagi bukan. Iya. Itu dapat tuh durasi berapa? Durasi kemarin kan di Malang udah show durasinya sekitar 1 jam 15 menit. Ngomongin 7 orang meninggal sejam 15 menit ya? Oh enggak, itu ada 3 bagian. Jadi
yang 20 menit pertama itu ngomongin agama. Agama Anda ya. Agama. Oke, ngomongin agama. Oke, ngomongin Jadi agama. yang terus bagian tengahnya sekitar 20 menit tuh ngomongin solusi untuk masalah-masalah di dunia. Oke, yang oke. Itu berapa tadi potongannya? Berapa lama? Ada ini 20 menit, ini sekitar kayak kalau nggak 15 20 lah. Oke. Ini tuh solusinya cuma masalah 2 hal. Satu masalah kemiskinan, satu masalah global warming. Wow. Keren ya. Perasaan gua nggak enak. Premis gue cerdas. Iya, iya. Terus Perasaan gua nggak enak. yang terakhir itu ngomongin orang meninggal, 7 orang yang meninggal. Terus closingnya ngomongin anjing aku lucu banget. Ini ya kalau misalnya lu mendengarkan penuturannya sejauh ini, jatuhnya pasti penasaran sekali. Kita ngomongin dulu tanggal dan tempat. Tanggalnya 5 Februari di Ketawa Comedy Club. Ketawa Comedy Club, tanggal 5 Februari. Tiketnya hari berapa? Sabtu. Tiket cuma 75.000. belinya di. tix.ketawa.id. Oke, silakan disikat tix.ketawa.id. Gua rasa juga nggak mungkin banyak-banyak amat ya. Nggak mungkin banyak-banyak amat. Jadi silakan buru-buru disikat aja. Karena judulnya lucu, kemudian poin-poin yang ada di dalamnya itu lucu. Menyenangkan. Tapi karena gua nggak tahu progres lu ya dari dulu waktu di Malang, lu tuh selalu seperti ini ketika stand up. Ya. Karena waktu di Comika Money Market udah kayak gitu. Betul. Emang selalu seperti ini? Kalau selalu kan enggak ya Kak. Biasa kalau kita komik baru, Ya. selalu kan mulai dari kayak ngomongin masalah nama, Ya. fisik, Ya. kuliah di mana gitu Ya. kan. Ya apa ada tuh materi-materi kayak gitu tuh. Cuman seiring berjalannya waktu, terutama beberapa kayak setahun sebelum show pertama Patah Harapan, udah mulai kebentuk tuh nyamannya di mana. Dari mana? Dari awalnya ketemu beat tentang terorisme di Patah Harapan. Terorisme yang ada di Surabaya? Bom yang penembakan Surabaya? Bukan itu? Keseluruhan. Oh, keseluruhan. Keseluruhan. Itu ada satu beat tentang itu, terus kayak, oh, menarik sekali nih bikin materi kayak gini nih. Bukan berarti aku menikmati ngomongin dark jokes ya, tapi Buat kita tuh istilah itu tuh agak ganggu ya. Iya. Sebenarnya sih enggak, padahal harusnya enggak. ini yang aku percaya, Mas. Menurutku dark jokes itu nggak akan alay kalau dia beautifully crafted. Iya. Nah, itu yang selalu berusaha aku bikin di setiap materiku. Dark jokes nggak akan alay kalau dia beautifully crafted. Nah, Dikutip tuh nanti sama gue. iya kan? Nanti ada tulisannya. Nggak ada, Wah, gue malas. enggak. Bukan channel sebelah. Bukan. Dan juga bukan Borneo yang ngerjain. Kalau Borneo yang ngerjain nanti ada kayak gitu-gitu. Dark jokes nggak akan alay kalau nggak beautifully crafted. Berapa kali kita nonton kayak misalnya Louis C.K. atau kemarin ada Jimmy Carr gitu. Itu jelas-jelas dark tapi nggak alay. Betul. Karena emang beautifully crafted. Setiap pilihan katanya udah dibikin secara rapi. Betul. Gitu. Gua Nah, setuju. aku tuh selalu pembelaanku adalah mungkin kalau kalian lihat aku di kehidupan sehari-hari, aku bukan orang yang lucu gitu. Sama gue juga enggak. Tapi aku jamin ke kalian bahwa aku itu penulis yang telaten. Gitu. Ya. Makanya aku di Comika pun garap di Comika Media gitu. Karena aku emang suka nulis. Dan setiap ada komik yang ini kan, yang kalau manggung cuma pakai poin-poin gitu kan. Nah, aku tuh verbatim orangnya. Wow. Orangnya nulis per kata, bahkan sampai ini komanya di mana, ekotnya apa, pausingnya di mana, intonasinya harus pelan atau enggak gitu. Gue nggak pernah ngeliat lu lagi crafting joke lu ya. Gue nggak pernah ngeliat lu open mic intinya. Nanti mungkin kalau kita udah mulai rutin di sini kan seminggu. Pernah. Ya kemarin ada Comika open mic. Ya, itu mah bukan open mic, itu show gue sebutnya. Si Roasting Comika Panji. kan, iya. Roasting Panji. Roasting Panji dan mengungkap kesalahan perusahaan. Tapi itu kita belok ke situ sedikit. Itu kayaknya menurut gue adalah sebuah acara yang baik menurut gue, bukan cuma acara komedi gitu. Itu cara untuk otokritik nggak sih? Betul. Maksud gue itu menarik sekali gitu. Betul. Gue nggak yakin di tempat lain bosnya bisa atau perusahaannya bisa kayak gitu. Meeting PT pertama setelah itu dibahas itu pembahasan-pembahasannya. Makanya tuh sekarang kan Kukuh punya komputer, tim legal nambah orang kayak gitu. Tapi ada yang dipecat nggak sih setelah itu? Ada yang dipecat nggak? Nggak ada yang dipecat. Ada yang keluar.
Oh, setelah kayak capek nih, keluar. Gitu. Aldi. Tapi enggak, maksud gue ngeliat itu dan gue senang sendiri sama acaranya. One of the happiest evening I think setelah di dalam skena ini adalah nonton yang kemarin. Juga mungkin karena kita sendiri kaget ngeliat orang lain kayak Kukuh udah lama nggak ngeliat dia stand up. Ben Gurion stand up gitu. Jadi lucu Indra aja. Cahya. Indra Cahya betul. Ulwan sebagai seorang kepala sekolah. Kan kita kan nggak pernah ngeliat dia stand up gitu. Sekali stand up lucu banget lagi. Odi. Nangis gue. Gue bilang sama Odi, sebelum gue ngeliat lu stand up, lu tuh cuman mas-mas pendiam doang. Nah, Pas gue ngeliat dia stand up, apa bikin gue nangis, gue langsung respect. Terus gue nanya sama dia, setelah lu stand up, gue pernah marahin lu nggak? Nggak pernah banget. Langsung berubah perspektifnya. Tapi ya oke, sebenarnya berubahnya gara-gara satu beat tentang terorisme, abis itu lu menemukan affinity gitu ya, kayak enak nih main di sini, abis itu lu ngembangin di sana. dan yang bikin aku kayak momen jatuh cintanya adalah beat itu ya, nggak cuma lucu dar dor, tapi setiap kali aku ngomongin beat itu, bahkan mungkin habis ini kalau dimatiin aku ceritain beatnya, pasti semua orang kayak anjing bener juga ya. Itu adalah yang ku cari dari setiap beatku yang dark. Ya, gua punya sesuatu yang mirip kayak gitu. Beatnya juga nggak terlalu keras pukulannya, cukup untuk bikin orang ketawa. Tapi gue seneng banget make, terutama di korporat. Kayak nanti ntar malam gue ada job korporat, pasti gue pakai. Beatnya itu membantu orang untuk punya pemahaman si Panji bakal bercanda kayak ke arah mana gitu. Joke-nya itu adalah yang solid yang gue bilang, gue nggak poligami, tapi bukan karena nggak pengen punya banyak istri, nggak pengen punya banyak mertua. Itu aja, itu udah membuat orang nggak kepikiran lagi kalau ternyata masalahnya di mertua. Terus udah gitu mereka giggle sendiri. Dan nanti abis itu gue tambahin. Itu yang ketawa-ketawa kecil-kecil tuh, itu biasanya karena mertuanya nyebelin. Ketawanya jadi makin gede. Terus yang nggak ketawa, kemungkinan besar adalah mertua yang nyebelin. Terus ketawa lagi muncul. Terus ketika gue geser ke ruang administrasi, yang gue bilang, dulu gue takut sama ruang mayat di rumah sakit, tapi udah punya duit, sekarang takut sama ruang administrasi, ketawa juga. Itu bantu mereka untuk setup, oh si Panji tipikalnya bakal seperti ini gitu. Karena dia bukan tipikal yang punch yang gede banget kayak Wei Yao Chow Fan di Beat Shanghai gitu. Nah jadi gue bisa ngerti pendekatan seperti itu. Ada sesuatu yang kita berhasil capai dari joke yang kita pakai. Dan itu yang lu pengenin dari si beat tersebut, yang lu bilang, oh iya bener banget lagi gitu. Betul. Dan ini kayaknya ya di ngomong-ngomong soal orang meninggal, akan lebih banyak beat-beat yang bikin kalian, oh iya bener juga ya, gitu. Cuman ada satu beat yang aku suka tentang Papa, itu karena ini pertama kalinya aku bisa bikin storytelling panjang, gitu. Karena sebelum ini kan aku selalu kayak bikin materi itu kayak selalu argumen gitu. Nggak pernah nyeritain detail tentang hidupku tuh gimana gitu. Terus kemarin setelah Papa nggak ada, terus bikin cerita tentang Papa, itu enak banget ternyata. Gitu. Nggak tahu itu bisa diulang lagi apa enggak. Karena, atau gue tadi mau nanya, karena udah berdamai mungkin, atau apakah itu cara berdamai? Sebenarnya ya. Lu deket sama bokap lu? Sama papa tuh deket? Atau nggak terlalu justru? Justru nggak terlalu. Justru nggak terlalu. Nah, kayak jadi ini tuh materi Papa ini aku bikin bukan karena aku sudah berdamai, tapi karena aku kebingungan gimana cara berdamainya. Gitu. Bahkan aku bikin show ini itu pun juga karena aku pengen ngomong nih ke orang tentang ini nih. Aku ada satu message yang mau aku sampaikan ke teman-temanku gitu. Makanya aku pertama bikin di Malang dulu kan. Di Malang sold out, terus bikin di Jakarta. Baru pas Jakarta tiketnya udah dijual, baru kepikiran siapa yang mau beli ya? Tapi pasti ada aja. Kan lu pasti punya audiens di sini juga kan. Ada dikit lah. Atau at least mulai ngebangun lah. Ada mulai ngebangun juga. Boleh dibuka nggak 7 selain bokap itu siapa aja? Atau nggak boleh? Aku contohin satu deh. Contohin satu ya. Okay. Jadi tahun 2021 itu salah satu orang yang meninggal adalah Pangeran Philip. Dari Inggris. Agak jauh, Ya kan? Iya betul. Pangeran Philip ini dia lahir tahun 1921. 2021 gitu. Terus dia tuh meninggal 2021. Sehingga usianya dia waktu meninggal itu 99 tahun. Hampir 100 tahun. Cukup lama untuk manusia. Ini membuktikan bahwa Philip memang tahan lama. Iya. Bener lagi. Emang iya lu mau berargumen? Yang lain gak gitu, Osram? Enggak tahan lama. Enggak. Terang terus tapi. Terang terus. Tapi ini, apakah tipikal nama-nama yang lu sebut adalah nama-nama yang emang jauh atau ada beberapa nama-nama yang dekat? Kalaupun jauh pasti ku terangin.
Ada kayaknya 2 orang kalian nggak kenal, 1 orang kalian kenal tapi nggak sadar kalau dia meninggal. Nah, kok bisa? Kayak nggak di blow up aja gitu. Kalau berita politik kan emang ditutup gitu kan biasanya. Terus gitu. Karena banyak orang. Terus gini. Ada 2 orang yang meninggal viral banget, kalian pasti tahu. Iya. Nah, ini yang mau gue tadi sempat mau gue tanya tapi gue lupa. Seandainya lu bikin special judulnya ngomong-ngomong soal orang meninggal, tapi lagi nggak ada pandemi, mungkin penerimaannya akan berbeda, mungkin jadi lebih lucu. Tapi kan ketika lu tahu gua kehilangan orang, lu kehilangan orang tentu, tapi orang nggak tahu itu. Lu ada yang meninggal nggak sekitar lu, teman atau apa segala macam? Kita semua orang meninggal gitu di sekitar kita. Jadi peluangnya adalah antara orang ngerasa too soon atau orang ngerasa ini tempat untuk gue. Ngerti nggak? Karena maksud gue banyak loh orang yang juga nggak bisa memproses meninggal dengan baik gitu. Gue aja Glenn tuh baru bisa gue omongin dengan lightheartedly mungkin setelah setahun dan bener-bener di atas panggung tuh kemarin di acaranya Glenn sendiri gitu. Karena gue antara nggak ngerasa itu benar, gue sampai sekarang masih sedih sebenarnya. Tapi gue udah mulai bisa bercandain. Jadi apakah pandemi salah satu faktor yang memperkuat justru alasan pemilihan itu, atau lu nggak pernah mempertimbangkan bahwa ada orang meninggal di sekitar? Enggak. Jadi dari 7 orang itu nggak ada yang alasannya pandemi, nggak ada yang alasannya COVID, nggak ada yang. Aku bahkan nggak ngomongin COVID sama sekali. Ya sama sekali nggak. Dan apa ya? Kalau tadi Mas Anji bilang ini tusun nggak sih, atau ini justru akan menjadi show yang ngebantu orang buat berdamai sama masalahnya? Aku nggak tahu ini jawabannya apa. Tapi mungkin dari nanti yang kalian dapetin di showku, kalian akan tahu gimana caranya aku coping sama yang aku hadapin, dan gimana caranya kita biar kalian ini nggak ngerasa kayak apa yang aku rasain. Sebenarnya deritanya adalah ini fun fact yang aku nggak masukin ke show. Aku nggak punya foto sama papa. Sama sekali. Dan Anda tahu siapa yang punya foto papa gua nggak? Enggak. Dan Anda tahu siapa yang punya foto sama papaku? Siapa? Firman Singa. Aneh banget anjing. Anaknya sendiri nggak ada foto sama papanya. Papanya foto sama temennya. Nggak spesial amat lagi temennya Firman Singa. Nah, apa tuh konteksnya waktu itu bisa foto sama papa lo? Kayaknya papa datang ke acaranya Firman, terus kayak papa kangen sama anaknya gitu, terus dia foto sama orang yang kayak mewakili anaknya gitu. Kenapa papa lu kangen sama lu? Lu aslinya mana sih? Aku di Malang, aslinya Malang. Lah kan, lu ada di Malang, ada bokap lu kangen sama lu? Aku nggak serumah sama papa. Oh, cerai orang tua? Atau orang cerai. cerai. Lu ikut nyokap? Oh, gitu. Iya, kayak gua kalau gitu. Iya. Tapi bokap lu masih nyari lu? Masih. Waktu cerai umurnya berapa? Umur lu aku maksudnya? SMA kayaknya. SMA, oke. Tapi papa tuh selalu datang di show aku, gitu. Dan itu pun juga, kalau cerita papa datang ke show aku, nanti aku bahas juga, aku ceritain juga. Cuman, ya tadi gitu, aku tuh pas papa meninggal tuh ada luka yang mungkin sama lah kayak teman-teman yang ditinggal sama orang tersayangnya gitu. Nah, aku nggak tahu gimana cara copingnya, aku sharingin aja ke kalian, ceritaku gimana. Semoga apapun yang aku ceritain nanti menginspirasi kalian, supaya kalian juga bisa coping sama apa yang kalian hadapi. Gitu. Kan lu bilang lu nggak deket sama bokap lu. Itu karena emang dari kecil nggak deket aja. Kayak gue contohnya, walaupun orang tua gue cerai, tapi alasan gue nggak deket sama bokap tuh bukan karena perceraian tersebut. Emang dari kecil distant aja dia. Walaupun dia berusaha untuk dekat sama gue, tapi dia tuh figur yang nakutin buat gue, jadi gue nggak terlalu dekat. Kalau lu sendiri, alasannya apa? Karena perceraiannya itu buruk sehingga lu memutuskan untuk ini emang brengsek nih bokap gue, terus putus, atau? Lebih kayak nggak kenal aja gitu. Lebih kayak nggak kenal aja gitu. Aku nggak kenal dia berusaha kenal aku tapi bahasanya nggak sama, jatuhnya awkward, gitu loh. Mirip kayak saudara jauh yang ketemu pas lebaran gitu. Wow, emang distant banget. Emang berarti. distant. Dan sebenarnya banyak loh yang kayak lu, gue perhatiin. Makanya. Orang-orang yang nggak terlalu deket, kenapa ya? Kalau kayak gue tuh, kalau lu tuh kayaknya kasusnya beda sama gue. Kalau lu kayak emang gue nggak tahu ya, nggak cukup tahu untuk memahami. Tapi gue pasti alasannya bukan itu. Gue takut sama bokap gue. Bokap gue tuh emang galak gitu. Dan kan gue selalu bilang kayak Saddam Hussein. Lo kalau pengen tahu bokap gue kayak apa? Kayak Saddam Hussein, betul persis aja kayak gitu. Pernah bunuh orang juga? Tidak. Nggak tahu juga ya. Karena bokap gue karateka. Bokap gue tuh galak banget, bahkan dia jantungan pun galak. Waktu itu dia dicopet di mikrolet, disikut, copetnya udah aki-aki pedal. Terus udah gitu nelpon gue, ayah habis
mukul maling. Jantung ayah kumat. Mukul maling kata gue. Kenapa dipukul malingnya? Waktu itu bokap gue juga pernah jalan ngelewatin mobil, terus pintu supirnya kebuka, nabrak bokap gue. Tampaknya dia nggak ngeliat ada bokap lewat. Sebelah sini bapaknya si ini. Terus ini orang keluar, lihat-lihat dong kalau jalan, pak gitu. Waduh. Tepatnya, lihat-lihat dong kalau jalan, pak. Belum selesai ngomong ya, tangannya nyampe duluan. Bingung anak mudanya. Bokap gue trigger tangannya lebih cepat daripada kemampuannya untuk memproses. Bapaknya bilang, maaf ya pak, maaf ya pak. Bapaknya kaget sendiri. Jadi lu bisa bayangin hidup bersama dengan orang seperti itu. Gue emang takut sama bokap gue. Baru pas cerai-cerai aja bokap gue ngajakin nonton di Nintendo gitu. Lu waktu mau cerai, bokap lu ada usaha untuk kayak gitu? Ada usaha untuk mendekatkan diri? Sorry, boleh tahu nggak cerainya karena apa? Caranya karena masalah ekonomi. Ya, biasanya pembisinya itu. Malah kalau misalkan nggak ada masalah ekonomi terus cerai, masalahnya lebih ekstrim lagi kayaknya. Masalahnya ekonomi, oke. Terus gitu, tapi ketika cerai, ada usaha untuk mendekatkan diri? Ada. Cuma ya tadi kayak bahasanya nggak sama aja gitu. Apa yang aku butuhkan kayaknya tidak diberikan, apa yang dia inginkan juga tidak dikomunikasikan dengan baik gitu loh. Kayak aku sama dia tuh bukan orang yang punya communication skill yang baik gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih tahu orang kayak kita tuh pengennya ini loh gitu. Dan apakah hubungan lo itu mempengaruhi lo dan bahkan gaya komedi lo? Karena perspektif lo kan, gue selalu ngerasa perspektif lo menarik sih sebenarnya. Dan apa namanya, ada orang yang hubungan dengan keluarganya yang kosong itu membantu membentuk dia jadi seperti apa gitu. Kalau kata psikolog harusnya sih berpengaruh ya. Harusnya sih berpengaruh karena apa yang kulihat berarti bersyukur kalau bokap lu baik-baik aja kan mungkin lu nggak lucu. Iya betul. Bisa aja kan? Betul, bisa jadi. Iya. Bisa jadi mas. Tapi menurut lu lucunya lu dapetnya dari bokap dari nyokap? Ayah. Oh dari ayah. Dari ayah. Karena papa sendiri di tongkrongannya juga katanya sih orang yang lucu gitu di tongkrongan. Walaupun aku bukan orang yang lucu di tongkrongan, tapi ya tadi kayaknya aku ngerti deh ini komedi itu di mana gitu. Ya. Nah, sekarang gue mau geser ke pembahasan soal orang meninggal ya. Sorry. Pertama kan lu ngomongin soal bokap, terus solusi terhadap permasalahan-permasalahan bangsa. Ya. Abis itu lu ngomongin soal berarti 6 orang meninggal lainnya. Jadi pertama agama. Oh sorry, agama betul. Solusi buat masalah dunia. Ya. Orang meninggal, anjing aku yang lucu. Si agama ini, karena tadi ngomongin ini bukan agama lu, ngomongin ini agama, ya, keresahannya itu ke arah mana? Keresahannya adalah gini nih. Keresahan awalnya, kenapa banyak komik jelek-jelekin agama Kristen di panggung dapat tawa? Kenapa komik jelek-jelekin Kristen di panggung dapat ketawa? Iya. Padahal nggak ada punchline-nya, padahal nggak lucu. Iya. Padahal kayak apa ya? Nggak, kalau salah struktur komedi tuh nggak patah sama sekali. Iya. Cuman kadang ngomongin oh Kristen salah atau Kristen kafir gitu. Iya. Tapi dapat tawa. Iya. Kenapa ya? Iya. Itu pertanyaannya. Itu argumennya. Karena bahkan sebelum kita nyalain kamera pun kita bicara soal agama kan? Iya. Yang tentu tidak bisa kita bahas di sini. Betul. Tapi tektokan antara gue, Bonar, Ben, Adit MKM itu tadi ngomongin soal agama tuh lucu banget menurut gue. Bahkan sebenarnya ada deh yang kerekam sedikit di sini. Nanti gue coba untuk lihat apakah bisa dinaikin atau enggak. Masalah unicorn. Iya betul, masalah unicorn. Nah tapi tapi kan gini ya, bagaimana? Bener juga pertanyaannya. Coba gue pikir-pikir. Karena tadi gue mau berasumsi bahwa dimanapun lu berpijak, yang mayoritasnya itu cenderung bullish pada yang minoritas gitu kan. Kayak pertanyaannya kan tentu nggak relevan ketika kita ke Amerika Serikat karena Kristen dominan di situ. Bahkan Katolik lebih sedikit kan. Justru punchline tuh ke Islam. Pokoknya apapun Islam lucu aja gitu kan. Jadi emang itu nggak cukup sebagai argumen. Kalau argumen lu tuh bukan soal itu, atau keresahan lu tuh nggak di situ berarti. Pokoknya pertanyaan kan itu kan. Aku punya sebuah argumen yang akan di kepala kan akan bikin, oh iya benar juga ya gitu. Tunggu aja, gitu deh. Iya. Tapi memang benar juga sih, setelah gue perhatiin nih. Bahkan di stand up itu ada istilahnya easy laugh. Nah, easy laugh. Easy laugh salah satu toilet jokes. Easy laugh kedua Cursing kedua. Ketiga sex jokes it's a bit easy gitu. Terus udah gitu sama bebancian. Terus itu jalan keluar klasik gua. Sudah terlalu lucu, ngondek aja. Nah, agama sih harus diakuin tuh rada easy laugh gitu. Terutama ketika
targetnya ke agama lain, kayak paling gampangnya bercandain Erwin yang agamanya tahu. Gampang aja gitu karena apa agama apa itu kan. Jadi emang itu mungkin salah satu easy life, dan pertanyaannya jadi valid, kenapa ya kalau komika ngomongin agama Kristen, walaupun sebenarnya nggak ada patahannya, tapi lucu gitu. Iya. Keresahanku di situ. Nah, keresahan itu kutulis dengan rapi supaya kalian ngerasa bisa ngikutin ceritanya kemana, gitu. Untuk membuka tuh agak rumit ya. Biasanya kan orang kan kalau ngebuka tuh dengan beat yang mudah didigest gitu, mudah dikunyah gitu. Easy life katanya orang biar masuk. Mau nggak ini di pause dulu, terus ku kasih tahu nih bukanya gimana, terus saya di play lagi. Iya. Mau nggak? Nanti gua matiin dulu. Gua nggak bisa ngedit soalnya. Iya. Kan diterima. Gue malas ngedit. Oh, iya. Selalu gue tempel naik gitu. Dan suka lupa. Mau nggak lihat? Ya. 1, 2, 3. Ya. Roll. Jangan telat. Jangan telat nonton. Ngomong-ngomong soal orang meninggal, jangan telat. Kalimatnya nggak nyampe 10 detik openingnya. Nonton. Ngomong-ngomong, gue ngomong jangan telat, ada opener nggak sih? Oh, ada. Yang di sini? Openernya di sini itu 2 orang yang menurutku spesial banget. Yang pertama itu ada Galang Eka dari Stand Up Itu Tangsel. Dia ini dia barusan lolos kompetisinya Radit yang bikin istri ketawa. Karena itu kayak audisi panjang itu kan, kayak kalau nggak salah ada 40 peserta atau gimana gitu. Nah, dia tuh salah satu peserta yang paling pecah di babak penyisihan. Menarik sekali. Yang kedua Stand up dia? stand up. Soalnya kan iya. lombanya Radit kan nggak harus stand up. Nggak ada. Iya. Ada gimmick-gimmicknya juga. Iya, yang penting bikin ketawa. Iya, betul. Iya. Dia stand up tapi. Dia stand up, aku milih dia jadi opener karena pas dia open mic, dia punya materi tentang di tahun 2021 ada 3 keluarga saya yang meninggal. Lucu banget bukannya. Nah, jadi agak pas ya? sangat pas. Jadi kayak karena aku juga cocok sama gaya penulisannya dia, kayak stand up-nya dia, aku minta tolong dia buat bantuin. Galang Eka ya? Galang Eka. Yang kedua ada temen aku dulu, si Ben Danio. Ben Danio. Ben Danio itu waktu aku bilang aku mau bikin show, dia inisiatif itu. Aku open dong gitu, ya udah gitu. Dan apa ya? Dulu kita sama-sama stand up di BTS. Terus karena kan dulu sempat kuliah di Tahun berapa BTS? Udah mati dari kapan tahu tuh komunitas kan? Tahun 2015 atau 14 kita aku ketemu dia di BTS. Karena aku sempat kuliah di sini juga kan, di Tangerang juga kan. Nah, aku cukup akrab dengan dia sampai hari ini. Terus dia nawarin aku buat jadi opener, ya udah. Buat teman-teman yang ngikutin Ben Danio dari Suci dan pengen lihat materi-materi dia yang lebih berbahaya, boleh datang ke show aku juga, gitu. Menarik sekali. Gue juga udah lama nggak nonton band stand up. Gue inget Ben Danio seperti apa, tapi dia di Suci itu jauh di atas yang gue inget gitu. Yes. Bagus banget. Salah satu yang jadi favorit gue. Nah, kita ingatkan sekali lagi, ngomong-ngomong soal orang meninggal, dilakukan di Ketawa Comedy Club. Itu tanggal 5 Februari. 5 Februari itu hari apa tuh? Sabtu. Hari Sabtu itu 5 Februari, tiketnya 75.000 di tix.ketawa.id. Dibuka dengan Galang dulu. Ben dulu, Galang terus aku. Ben, Galang, terus lo. Oke. Potongannya tadi kurang lebihnya adalah yang pertama ngomongin soal agama, solusi buat masalah dunia, 7 orang meninggal, dan anjing aku yang lucu. Cara Ben untuk spesifik ngomong anjing aku yang lucu tuh membuat gue curiga deh. Membuat gue curiga jadi pengen tahu. Tapi gue tadi denger lu ngomongin soal lu aktif di stand up BTS, berarti emang lu lama banget ya berarti? Aku sebenarnya. Berarti lu BTS dulu baru ke Malang? Enggak, aku Malang dulu, karena aku SMA di Malang. Tahun berapa tuh berarti itu? 2013. Lulus SMA kan ada jeda kayak 3 bulan gitu. Lulus SMA 2013? Oh, pantesan ya. Nah, stand up Indo kan meledak 2011. 2013 masuk di Malang, terus pas kuliah beberapa kali nyobain open mic di BTS gitu kan. Terus drop out, balik ke Malang, balik lagi di Malang.
mulai dari nol lagi sampai 2019 bikin show, 2020 pengen bikin show pandemi, akhirnya bikin harapan palsu, terus 2021 kemarin bikin di Malang, ngomong-ngomong seorang meninggal Malang, dan 2022 bakal ada di Jakarta. Si BTS 2013 tuh gue zaman-zamannya gue sering kesana juga soalnya. Gue sering open mic. Di apa sih nama tempatnya tuh? Di Tang City Mall. Oh bukan. Gue Oh, waktu itu sebelum di itu? Bintaro. Oh, Tahu nggak ada yang di Bintaro tuh? Di Ada, Bintaro ada. sektor 1 gitu agak. Hah? Bukan. Di Bintaro sektor 1 pas mau agak belok ke kanan terus di sini ada kayak chicken apa gitu gue lupa kayak Pujasera di mana ada banyak makanan terus gue di situ. Lu pernah di situ? enggak, aku masuknya pas mereka di Tang City, di mall. Itu sebenarnya tempat itu cukup legendaris. Sebenarnya nggak terlalu enak untuk open mic, tapi gue selalu pakai karena gue butuh ngafal gitu. Nah ada satu kejadian, ada satu penonton ngoceh mulu, ngehekel. Tapi dia ngehekel bukan in the spirit of heckling gitu, karena dia apa ya, kan lu tahu kan kadang orang kan pengen ikutan lucu gitu, terus dia pikir dia lucu juga, tapi dia mengganggu. Akhirnya gue hajar balik itu heckler, kayaknya gue kerasa sama penonton mungkin gue marah gitu ya, jadi sempat lucu, tapi masih ngoceh terus, gue hajar, kenapa nggak berhenti, akhirnya gue jahat di atas panggung, sampai akhirnya dia sadar kalau misalkan gue marah, dan kakaknya yang stop dia, abis itu kakaknya minta maaf. Nah orang itu akhirnya masuk stand up Indo Pamulang sekarang. Siapa? Gak tau, gue lupa namanya siapa. Oh, oke. Gue dikasih tau sama Jupri kalau nggak salah. Nah anyway, lu bisa tonton acaranya Adit MKM. Ngomong-ngomong soal orang meninggal, itu udah cukup untuk membuat lu tertarik pengen tahu isinya show-nya seperti apa. Gue barusan ngelihat sedikit sekali dari openingnya waktu lu di Malang. Ya. Dan gue nggak sabar untuk ngelihatnya secara langsung. Moga-moga, tapi nggak bisa gue. Ya udah digitalnya aja ntar. Oke kalau gitu. Sekali lagi, ada poster dong. Ada, nanti saya kirimkan ke Mas Panji sama Bonar sama Borneo. Kalau boleh landscape ya. Boleh. Iya, biar. Soalnya kalau kan kita ke video panjang kan. Kalau poster biasa tuh gue naruhnya bingung gitu. Oke. Yang gue tutup gue, atau yang gue tutup lu. Kalau panjang enak. Jadi silakan ditonton, sukses untuk lu. Moga-moga ini bisa memulai karir lu dan membentuk audiens lu di Jakarta. Yeay, terima kasih Mas Panji. Thank you. Bye-bye.